Halo sobat nih, sudah lama nih nggak bahas Dragon Master lagi cuy. Sekarang ya, udahlah kita lanjutkan lagi lah Dragon Masternya. Cuman ya ini untuk Dragon Master mungkin uploadnya bakal seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali cuy. Tapi ya gitulah, durasinya agak ya sedikit lah lebih panjang. Dan karena ini tidak ada translate Indonya, jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada miss informasi yang telah gua berikan nantinya. Oke, lanjut aja lah kita gas kena. Dan bagi yang udah lupa jalan ceritanya gimana, cek aja di playlist. Di situ lengkap tuh part 1 sampai part ke-54. Waduh. Mulai lagi dah baca dari awal. Oke? Langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kemunculan seorang dewa yang dapat menghancurkan sebuah benua sungguh hal yang sangat gila, mengejutkan bagi mereka, yaitu Zhu Minggang dan juga adik iparnya. Karena memang kehancuran sebuah pulau adalah hal yang sangat gila yang pernah Zhu lihat. Karena sebelumnya aku hanya pernah membelah gunung ketika aku sedang berada di puncak kekuatanku dulu. Tapi tetap saja menghancurkan satu benua itu, wah gila cuy. Dan ini adalah hal yang sangat gila. Tapi di sini Lingsha dia pun penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan pulau itu. Dan itu membuatnya mengajak Zhu untuk pergi ke tempat itu bersama dengan dirinya. Hey Zhu, coba kau lihat gunung itu. Ayo kita pergi ke tempat itu. Hah? Memangnya ada apa? Tanya dari Zhu. Entahlah, ayo kita lihat saja dulu. Ucap dari Lingsha. Oke lah, sambut dari Zhu. Maka dari itulah kini beberapa saat kemudian kini mereka pun tiba di salah satu benua yang telah dihancurkan. Dan di tempat inilah mereka tidak menemukan apapun dan hanya terdapat sisa-sisa kekuatan yang tersebar di mana-mana. Sisa-sisa kekuatan yang digunakan oleh seorang dewa untuk dapat menghancurkan gunung yang ada di pulau ini. Dan sisa dari aura ini ternyata menarik perhatian dari bola bulu ini yang tiba-tiba saja keluar dan langsung menyerapnya. Dan dalam sekejap langsung bertransformasi menjadi sosok naga bulu yang cukup menggemaskan. Hei, kau benar-benar bertransformasi menjadi naga. Hei, bola kecil, kau sangat luar biasa. Dan hal itu juga diwajarkan oleh Tuan Koi ini yang tiba-tiba saja muncul, di mana dia berujar, ya wajar saja jika bola bulu itu dia dapat bertransformasi menjadi naga. Karena ini adalah sisa-sisa kekuatan dari seorang dewa. Tapi ya ini juga paling cuman kekuatan dari seorang dewa bintang. Dan ini bukanlah hal yang besar, ujar dari Koi itu yang membuat Zhu dia bertanya, apa? Dewa bintang? Apa itu? Di sini Koi merah dia menjelaskan, ketika seorang kultivator kuat berhasil melewati gerbang surgawi, maka orang itu akan mendapatkan sebuah berkah dari langit yang akan membuat beberapa dataran mulai mendekat satu sama lain. Dan biasanya gaya tarik menarik ini akan membutuhkan waktu kurang lebih dari beberapa ribu tahun untuk dapat menyatu menjadi satu dataran yang akan menjadi sebuah wilayah yang dikuasai oleh mereka, oleh orang yang disebut sebagai dewa. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Zhu. Namun di sini Zhu juga bertanya, Tuan Koi, tapi sebelumnya kau katakan gerbang surgawi. Apa itu? Gerbang surgawi? Kau tidak tahukah? Bukankah kau telah memiliki tiket untuk melewati gerbang itu? Nantilah ketika kau telah mendekati tempat itu, aku akan memberitahukanmu dengan detailnya, ucap dari Koi merah ini. Oke, baiklah, aku menantikannya Tuan Koi, ucap dari Zhu. Di sini Zhu dia bertanya kepada Tuan Koi merah tentang seorang dewa yang memiliki banyak wilayah. Dalam arti lain, beberapa wilayah yang belum dikuasai oleh para dewa. Apakah peradaban mereka akan jauh tertinggal dengan wilayah-wilayah lainnya yang telah dikuasai oleh para dewa? Karena sejatinya mereka pasti mendapatkan berkat dari para dewa itu. Namun hal itu pun dibantah oleh Tuan Koi merah. Dan dia mengatakan, tidak, kau tidak perlu risau. Karena sejatinya kekuatan dari para dewa, terutama dewa bintang itu yang dikenal sebagai dewa 7 bintang, mereka tidak sekuat itu. Di sini Koi tua dia juga menjelaskan untuk para dewa bintang, kekuatan yang mereka miliki dapat dilihat dari seberapa terang bintang mereka di malam hari. Mendengar tentang sebuah pembicaraan para dewa membuat Lingsha dia berujar, hei, apakah kalian sedang membicarakan tentang dewa 7 bintang? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhu. Ya, Tuan Koi dia mengatakan kalau orang yang menghancurkan benua itu adalah dewa yang disebut sebagai salah satu dari dewa 7 bintang itu. Tapi aku juga tidak habis pikir bagaimana bisa orang itu dia dapat menghabisi satu benua begitu saja tanpa adanya rasa bersalah, menghancurkan kehidupan yang ada di dalam benua itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lingsha. Di sini Lingsha dia juga mengatakan kalau beberapa dari dewa itu mereka tidak ada bedanya dengan para binatang.
Mereka tidak memiliki sebuah perasaan, mereka hanya menyalahgunakan kekuatan yang mereka miliki hanya untuk kesenangan mereka. Ucap dari Lingsha sebelum terjadilah sebuah benturan keras yang menabrak salah satu sisi dari benua yang mereka hinggapi ini. Hei, sepertinya ini disebabkan oleh dataran yang akan mulai menyatu dengan dataran lainnya. Dan jika itu benar, bukankah ini akan sangat berbahaya? Ucap dari Zhu. Ya, kau benar. Sepertinya kita harus segera pergi dari tempat ini. Kita tidak akan dapat menahan benturan energi yang ada di tempat ini. Dan di sini Lingsha dia juga mengatakan kalau dataran Linchuan juga pada akhirnya pasti mulai akan menyatu dengan dataran lainnya di masa depan. Yang membuat Zhu dia yang mendengarnya pun bertanya, Lingsha, apakah kau tahu ini akan terjadi? Kau tahu dari mana? Apakah dari Xinghua? Ya, kau benar. Tempat ini benar-benar akan mengalami sebuah proses perubahan yang sangat besar di masa depan, ucap dari Lingsha. Namun tiba-tiba saja Zhu dia juga melihat ada 3 sosok orang yang berjubah aneh datang melintas saat melewati sebuah pembatas benua, di mana setibanya mereka di dataran Linchuan, mereka juga langsung menuju sebuah kota terdekat. Dan ketika mereka melihat patung milik Yunzi, membuat salah satu dari mereka tidak menyukainya dan langsung menghancurkannya. Dan jelas apa yang dilakukan oleh mereka membuat saudari kembar dari Yunzi, yaitu Lingsha, dia kesal dan tidak terima. Namun sayangnya serangannya sedikit miss, dan itu jelas diserang seperti ini membuat gadis bertopeng dia shock. Dia tidak menduga kalau tiba-tiba saja ada sebuah serangan datang kepada dirinya. Sedangkan untuk Zhu yang ada di dekat Lingsha, dia pun juga tidak menduga. Hei, aku tidak menduga kalau ternyata adik ipar dia akan peduli dengan saudari kembarnya. Namun melihat Lingsha yang saat ini datang menyerang membuat mereka orang-orang ini mereka berujar, khususnya ya si tua botak. Adik manis, jangan marah-marah dong. Kami ini adalah para biksu yang berasal dari puncak langit hitam. Kami berasal dari wilayah Tianshu. Ayolah, jangan kejam seperti ini, ujar dari si botak yang membuat koi tua itu dia berujar. Hei bocah, mereka ini adalah orang-orang yang menjijikkan lah. Mereka menggunakan kultivasi ekstrim untuk mendapatkan kekuatan. Oh, iya kah? Apa itu? Tanya dari Zhu. Di sini Koi Merah dia menjelaskan kalau orang-orang aneh ini mereka memiliki jalan kultivasi yang sangat aneh. Mereka menggunakan kultivasi untuk menuruti semua nafsu yang mereka miliki, dan itu juga dapat membuat mereka menjadi lebih kuat. Contohnya, jika saja mereka suka menghabisi nyawa orang lain, maka kultivasi mereka akan terus bertambah jika mereka melakukan hal keji itu berulang-ulang, ujar dari Koi Merah. Namun di sini untuk si tua botak yang memiliki jalur kultivasi sangean, dirinya mengajak Yunsu untuk bermalam dengan dirinya. Nona cantik, sepertinya kau tidak tahu siapa kami. Kalau kau ingin tahu, ya aku akan menjelaskan semuanya yang ingin kau tahu. Aku akan menjelaskannya sepanjang malam. Jadi ya, ikutlah denganku, ucap dari si botak yang membuat rekan-rekannya kesal karena mereka memiliki tugas untuk menghancurkan tempat ini. Tapi si botak malah mengajak anak gadis orang untuk berbuat mantep. Waduh, botak tua, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membocorkan semua rencana kita kepada bocah itu? Namun untuk si botak dia berujar, kalian memiliki jalur kultivasi yang berbeda dengan diriku. Aku melakukan ini untuk membuatku menjadi lebih kuat lagi, sedangkan kalian menghabisi orang lain untuk membuat kultivasi kalian meningkat. Kita memiliki jalan kultivasi yang berbeda, jadi kalian tidak perlu ikut campur dengan urusanku, ujar dari si botak tua itu. Namun di sini salah seorang pria lainnya dia berujar, sudah cukup, hentikanlah omong kosong kalian. Aku sudah tidak tahan lagi untuk menghabisi mereka semua yang ada di bawah sana. Dan hal itu juga dibenarkan oleh gadis satu lainnya lagi. Baiklah, kita akan lakukan tugas kita masing-masing. Aku rasa ini akan menyenangkan menghabisi para serangga kotor yang menjijikkan ini. Maka dari itulah kini 2 dari mereka melesat mencoba menyerang para penduduk yang membuat Zhu dia harus menghentikannya. Lingsha, ayo kita bagi tugas, aku akan menghentikan mereka dan kau tolong urus si botak itu. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Lingsha. Maka dari itulah kini Zhu dia pun mengeluarkan Moxie miliknya untuk menghentikan para sampah-sampah itu. Moxie, cepat habisi mereka. Sedangkan untuk Lingsha, dia langsung mengeluarkan teknik lukisan iblis miliknya yang awalnya membuat si botak dia mengira kalau ini hanyalah sebuah trik aneh yang tidak berguna. Apa-apaan ini? Tidak buruk. Oke lah. Namun sayangnya si botak dia tidak tahu kemampuan dari Lingsha yang sebenarnya.
Karena tiba-tiba saja dalam sekejap si botak tiba-tiba saja dia pun masuk ke dalam sebuah genggaman Susanoo milik Lingsha sebelum bam meleleh dihantam dengan api iblis miliknya. Sedangkan untuk para kroci-kroci lainnya, mereka pun datang ke arah para penduduk untuk menghabisi semua orang yang ada di kota ini. Namun di sini Zu dia berujar kepada salah satu dari mereka, "Cih, hanya berani menghabisi para orang-orang lemah. Hah, sungguh menjijikkan." Apa? Mendengar hal itu jelas membuat si Kroci ini dia tidak terima direndahkan. "Kau dasar manusia rendahan, berani-beraninya kau berbicara omong kosong kepada diriku. Siapa kau?" "Hah? Aku? Tidak penting siapa aku, karena yang terpenting aku adalah orang yang jauh lebih terhormat daripada dirimu." Mendengar hal itu di sini pria besar ini dia berujar, "Jadi kau adalah seorang god mortal kah? Kau adalah seorang kultivator kah?" Tidak, aku hanya seorang penegak keadilan." Sambut dari Zu sebelum dia Zuminggang dia mengeluarkan Evil Star miliknya dan melihat Evil Star naga tingkat raja. Jelas hal itu membuat pria besar ini dia shock. Apa itu Dragon King? Ya, dia adalah nagaku, naga tingkat raja. Dragon King yang akan menghukum pendosa seperti dirimu. Naga yang berasal dari neraka yang akan menikmati kematianmu. Evil Dragonku, dia akan memberikan kau apa itu rasa sakit di dalam neraka sebelum kau benar-benar pergi ke tempat itu. Ujian dari Zu yang kini membuat lawannya tidak dapat bergerak dan perlahan-lahan dia terlahap dengan kekuatan aneh yang melahapnya dari bawah perlahan-lahan, yang merupakan sebuah teknik milik Evil Star yang melemburkan lawannya ke dalam sebuah domain naga miliknya. Sebelum Evil Star dia pun kembali lagi masuk ke dalam domain naga milik Zuminggang. Namun setelah menghabisi pria besar yang memang tidak berguna dan tidak menarik, kini Zu dia pun masih dapat melihat pertempuran yang lainnya lagi yang masih berlangsung, dan itu adalah pertempuran Moxie dengan sosok gadis bertopeng itu. Dan ternyata untuk Moxie dia terlihat tidak begitu bagus karena beberapa kali serangannya dapat ditahan dan tidak berguna. Bahkan Moxie dia dapat tertekan pula. Dan hal itu pun diwajarkan oleh Koi merah ini, dimana dia berujar, sangat wajar bagi Moxie. Dia kesulitan menghadapi gadis itu karena sejatinya gadis itu dialah yang terkuat di antara 3 orang itu. Dan ya, kekuatan gadis ini sepertinya telah setara dengan kultivasi tingkat raja menengah. Benarkah? Tapi kurasa kekuatannya sebelumnya tidak sekuat ini. Ucap dari Zu. Ya, itu benar Zu. Di sini Koi merah dia menjelaskan kalau kemungkinan ini dapat terjadi karena gadis itu dia memiliki kultivasi aneh yang dapat membuat dirinya menjadi kuat ketika dia semakin marah. Dalam arti lain, semakin dia emosi ke dalam satu titik, maka dia akan semakin kuat. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya dengan mudah adalah dengan cara merubah fokusnya aja. Ujar dari Koi merah itu. Namun di sini mendengar pembicaraan Zu dan juga Koi merah, di sini Lingsha dia berujar, tenanglah, karena dia adalah seorang god mortal. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Jadi ya, biarkanlah aku menghadapinya. Melihat Lingsha yang ada di tempat ini membuat Zu dia bertanya, apakah kau telah selesai mengurusi botak itu? Yap, aku telah menyelesaikannya dari tadi. Ucap dari Lingsha. Kau memang sangat luar biasa, Beb. Tapi untuk gadis aneh itu kupikir dia cukup kuat, jadi biarlah aku yang akan menghadapinya. Ucap dari Zu yang membuat Lingsha kesal. Apa maksudmu? Apakah kau pikir aku ini lemah? Melihat ekspresi Lingsha yang cukup kesal karena dianggap lemah membuat Zu dia jadi panik. Tidak, bukan seperti itu. Lingsha nih kalau marah udah merepotkan, pikir dari Zu. Di sini Lingsha yang mau mengambil alih pertempuran karena sejatinya dia sangat kesal dengan gadis itu. Karena gadis itulah yang telah merusak patung Yunzi. Aku benar-benar ingin menghajarnya setelah dia menghancurkan patung milik Yunzi. Ucap dari Lingsha yang membuat Zu dia tersenyum. Dia senang kalau ternyata adik iparnya sangat peduli dengan Yunzi. Bahkan dengan patungnya saja dia benar-benar sangat peduli. Kini Zu dia pun teringat akan kata-kata dari Tuan Koi untuk dapat menghentikan gadis itu dengan mudah. Cukup merubah moodnya aja. Maka dari itulah Zu dia berencana untuk merubah mood kesal gadis itu menjadi mood cemburu dengan sosok kecantikan yang dimiliki oleh Lingsha. Maka dari itulah di sini Zu dia pun langsung menarik penutup wajah yang dimiliki oleh Lingsha yang membuat kini kecantikan Lingsha dapat terpancarkan dengan sangat jelas, dan itu membuat sosok gadis bertopeng dia pun yang melihatnya dia kesal. Gadis itu
Kenapa dia terlihat seperti yang ada di patung itu? Wah, apakah mereka membangun patung ini untuk gadis ungu itu? Ini benar-benar membuatku kesal, ucap dari gadis bertopeng itu. Sedangkan untuk Lingsha, dia juga kesal dengan Zhu yang tiba-tiba saja menarik penutup wajahnya. Dan benar saja rencana Zhu benar adanya, karena kini gadis bertopeng itu dia pun kesal ketika dia melihat wajah dari Lingsha. Kau, siapa kau sebenarnya dan kenapa mereka membuat patung dirimu? Ujar dari gadis itu sembari melepaskan serangan ke arah Lingsha yang membuat Zhu. Dia dapat menghentikan serangan itu dengan sangat mudah. Hei jelek, akulah lawanmu, sambut dari Zhu yang kini muncul bersama dengan bola bulu miliknya. Melihat serangannya dapat dihentikan jelas membuatnya cukup kesal dan tidak terima. Kau, jangan ikut campur dengan urusanku. Namun di sini Zhu dia mah bodoh amat. Dia menyuruh salah satu peliharaannya untuk dapat menyerang gadis itu. Yinglir, hajar dia. Maka dari itulah kini bola bulu itu dia pun langsung melesat ke arah gadis itu dan langsung mengincar wajahnya. Tidak menonjoknya tapi lebih memilih untuk memberikan sebuah cakaran di wajahnya yang akan membuat wajah dari gadis itu rusak. Apa yang kau lakukan? Wajahku, ujar dari gadis itu yang kesal ketika wajahnya dirusak. Karena bagi seorang wanita penampilan adalah hal yang paling berharga. Namun di sini Lingsha dia malah mengejeknya. Hei, bukankah itu justru membuatmu terlihat lebih baik ya? Ujar dari Lingsha yang membuat kini kedua ciwi-ciwi itu mereka saling memanas-manasi satu sama lain. Waduh. Tapi ya karena dirinya telah memutuskan untuk mengambil alih pertempuran, maka dari itulah di sini Zhu dia pun menyuruh kepada bola bulu untuk dapat kembali menyerang. Yingling, serang gadis itu dan hancurkan dia sekarang. Maka dari itulah kini bola bulu itu dia pun bersiap untuk dapat melepaskan serangan ke arah gadis bertopeng dari depan. Dan kali ini bukan wajahnya tapi malah toketnya yang diserang. Buset. Namun bukan hanya menyerang satu titik saja, ternyata di sini bola bulu itu dia pun memutar dirinya ke arah sisi lainnya dari lawannya sebelum dirinya melepaskan bilah naga miliknya dari belakang yang mengenai telak lawannya. Wow. Melihat kemampuan dari bilah bulu itu yang dapat bergerak dengan sangat cepat dan melepaskan serangan yang cukup kuat, membuat Zhu dia tidak percaya. Hei, bola bulu itu ternyata dia cukup kuat juga. Aku tidak mengira kalau dia akan sekuat ini. Karena memang serangan kali ini dapat membuat lawannya langsung tersungkur dan juga jatuh. Dan itu membuat Zhu dia berujar, kau memang terlihat sangat cocok dengan kondisimu yang ada saat ini. Bersatu dengan air kubangan. Ujar dari Zhu yang membuat lawannya dia kesal. Kau. Sebelum di sini bola bulu dia kembali melepaskan bilah naga miliknya untuk dapat mengakhiri nasib dari gadis bertopeng itu. Jelas. Nice, Yingling, kau luar biasa, sambut dari Zhu. Melihat bola bulu itu mengakhiri pertempurannya dengan gadis pirang ini. Cukup tidak menarik. Namun dari tubuh gadis pirang itu ternyata Zhu dia pun mendapatkan sebuah kristal core. Kristal core berkualitas tinggi yang cukup luar biasa. Lumayan juga ini. Tapi sayangnya aku lupa bertanya kepada gadis itu bagaimana caranya dapat melewati kabut pembatas dunia. Namun di sini Koi Merah dia juga berujar, hei, kau ingin pergi ke benua lainnya kah? Dan jika kau mau ya, kau bisa menggunakan topeng yang saat ini dipakai oleh gadis itu. Karena sejatinya benda itu terbuat dari lentera giok khusus yang dapat membuat penggunanya melewati kabut pembatas antar benua. Maka dari itulah Zhu dia pun mengambil topeng milik gadis itu. Karena Zhu, aku akan pergi menuju benua Senjiang dengan benda ini. Lingsha, kembalilah kau duluan ke Linchuan dan informasikan hal ini kepada Yunzi. Sedangkan diriku, aku akan pergi sebentar untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di benua Senjiang. Oke, baiklah, tapi sebaiknya kau kembali ke Linchuan sebelum gelombang kedua terjadi. Karena ketika gelombang kedua terjadi, maka gerbang surgawi akan terbuka dan itu akan membawa kau mendapatkan lebih banyak harta karun. Oke, baiklah, aku mengerti, sambut dari Zhu. Maka dari itulah kini Zhu dia pun menggunakan Moxi untuk dapat melewati kabut pembatas antar benua dan tiba dia di dataran baru yang disebut sebagai benua Senjiang. Dan setibanya di tempat ini Zhu dia melihat ada sekumpulan orang yang berkumpul di satu tempat yang sama dan itu membuat Zhu dia pun penasaran dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu. Hei, ada apa di tempat ini? Ayo kita lihat. Namun begitu Zhu mencoba mendekati tempat itu ternyata ada seseorang yang berbicara tepat di belakangnya dan berujar, hei, siapa kau?
Kenapa kau ada di tempat ini? Ujar dari salah seorang bocah yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakang tubuh Zu yang bernama Sang Zuang. Ya gitulah. Namun jelas kaget dikejutkan seperti ini membuat Zu dia bingung harus berkata apa. Dan ketika Zu dia ingin berbicara, pria ini dia berujar, "Hah, sudah, ini sudah mau gelap. Cepatlah kau kembali jika kau masih ingin hidup." Oke, sambut dari Zu. Dan kini Zu dia pun bersyukur kalau bocah ini dia tidak curiga dengan diriku. Tapi siapa dia? Apakah dia adalah ketua tim pengamanan patroli? Pikir dari Zu. Di sini bocah abu ini dia berujar, "Hei bocah, apakah kau mendapatkan sesuatu selama kau berkeliling?" Tidak, aku tidak mendapatkan apa-apa," sambut dari Zu. Lagi pula saat ini aku juga mendengar kalau ada orang-orang dari langit hitam Black Sky Peak juga telah menemukan cara untuk mendekati tempat ini dan aku penasaran bagaimana mereka bisa melakukannya, sambut dari Zu yang bingung mengarang cerita kalau dirinya bertemu dengan orang-orang bertopeng. Di sini Zu juga bertanya tentang altar apa yang ada di depan mereka itu. Ya, di sini bocah ini dia pun mengatakan kalau benda itu adalah tempat di mana kita untuk dapat bertahan dari gelapnya malam. Apa? Mendengar hal itu tentu saja menakutkan bagi Zu karena dia tidak tahu apa yang membuat mereka ketakutan. Kenapa orang-orang ini bertahan di dalam sebuah altar? Apakah mereka menghindar dari para monster atau apa? Sedangkan untuk bocah abu ini, dia pun mulai curiga dengan Zu. Bagaimana bisa orang ini tidak tahu tentang apapun yang ada di benua Xinjiang ini? Karena sejatinya orang-orang yang ada di Xinjiang harusnya mereka semua telah tahu kalau malam hari di benua ini sangat amat berbahaya. Dan benar saja kini pada malam harinya semua orang mulai berkumpul di dekat sebuah altar tulang. Dan mereka orang-orang yang ada di tempat ini terlihat sangat ketakutan. Ditambah ketika Zu dia mendengar ada suara seseorang yang minta tolong. Dan suara itu ternyata berasal dari seorang gadis yang saat ini terlihat porak-poranda berlari meminta untuk dapat diselamatkan. Tolong, ada yang mengejarku dari belakang, tolong. Melihat ada seseorang yang berlari ke arah tempat mereka. Di sini salah seorang pria dia datang menyambutnya. Cepat masuk ke dalam altar. Ini belum gelap. Seharusnya ini ya kau masih dapat bertahan. Namun uniknya sosok wanita itu dia tersenyum dan itu terlambat ketika salah seorang pria tua dia berujar, "Awas, jangan dekat di situ." Karena benar saja celap, gadis coklat itu dia menyerap esensi dari seorang pria yang datang mencoba menyambutnya dan itu membuat Zu yang melihatnya dia berujar, "Hei, wanita itu siapa dia? Apakah dia monster atau apa? Tapi dia memakan esensi manusia." Melihat sosok monster wanita itu memakan seorang pria, membuat pria abu ini dia mengancam akan menghabisi iblis-iblis itu. Karena aku berasal dari sekte bintang tiang lang. Dan jika kau berani melangkah mendekati altar ini, sekteku akan menghabisimu. Ucap dari pria abu ini yang saat ini, ya sebenarnya dia sama. Dia juga sedang takut. Karena sepertinya penghalang yang ada di tempat ini belum diaktifkan atau ya nggak tahu kenapa. Namun di sini untuk monster wanita ini dia pun berujar, hei, jangan seperti itu dong. Kau tidak bisa menghabisiku. Begini saja. Daripada kita harus ribut dan juga bertarung, serahkan saja 3 orang, pria dan juga wanita. Dengan begitu aku akan pergi, ucap dari sosok monster aneh ini. Dan tahu kalau sosok monster yang ada di depannya sepertinya adalah sosok iblis yang telah berkultivasi lebih dari 8.000 tahun. Yang artinya cukup kuat, sempat membuat mereka takut. Yang pada akhirnya permintaan dari sosok monster itu disetujui oleh pimpinan yang ada di tempat ini, yaitu si bocah abu. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa yang kau minta. Dan tumbal yang diserahkan oleh pimpinan rombongan ini adalah seorang gadis berambut hijau dan juga seorang pria asing. Dan siapa lagi kalau bukan kau, Zubinggang. Apa? Gue baru datang ke tempat ini dan harus dijadikan tumbal. Waduh. Tapi ya sudahlah. Karena lawannya cuma iblis aneh yang kultivasinya cuma 8.000 tahun. Ya nggak ada bedanya dengan monster kecil yang tidak berarti. Maka dari itulah Zu dia pun maju. Sudahlah, yang kayak gini aja pun kenapa harus takut? Maka dari itulah kini Zu dia pun maju keluar dari dalam altar tulang itu dan langsung disambut oleh monster wanita itu. Kau sangat tampan dan biarkan aku menikmati makan malam ini. Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukai makan malamku ini. Namun begitu dia mengeluarkan kekuatannya untuk mengisap esensi milik Zu, monster itu dia pun langsung mundur. Begitu dia dapat merasakan kalau sosok yang ada di depannya ini bukanlah orang biasa.
Kau mencoba mengkhianatiku. Kau mengirimkan seorang kultivator. Kau mengirimkan seorang god mortal untuk melawanku. Kau benar-benar ingin bertempur sepertinya, ujar dari gadis monster itu. Karena memang untuk saat ini Zu dia pun melepaskan aura iblis miliknya. Aura iblis dari Evil Star yang dapat sangat mendominasi. Namun untuk mereka semua yang ada di tempat ini, mereka malah mengira kalau ini adalah aura dari Divine Gods, berkah dewa. Dan setelah cerita kita di sini dulu, dan ya sorry to say kalau misalnya banyak salah translate karena ini translate sendiri. Dan ya sampai jumpa beberapa hari lagi, mungkin 1 minggu atau 2 minggu untuk Dragon Master. Next Feng Hao lagi. Bye. Thank you.